وكذلك ما يتعلق بالعقل، هذا هو الرابع. ما يتعلق بالعقل مثل الجنون، الإغماء، السكر، سكر بحلال مثلا، شرب العسل وذاك العسل أسكره، يعني جنون أو إغماء أو نوم ثقيل أو سكر بحلال. Sebenarnya kamu tadi hal yang batal. جميع نواقض الوضوء، وكذلك نواقض الصلاة. الصلاة إذا أكلت في الصلاة بطل الصلاة، كذلك الذكر إذا توضأ كذلك. Jadi yang membatalkan dalam keadaan zikir itu sama hukumnya dalam keadaan kita sholat. Ya. Jadi apa yang membatalkan wudu kita itu sama juga membatalkan dalam zikir kita. Seperti kharaja sabilai atau kharaja sabilai yang keluar dari dua jalannya, dari keluar dari belakang itu nipis gitulah. Terus kemudian dia megang kemaluannya, ya, megang kemaluan, itu juga membatalkan. Dan juga yang berkaitan dengan hati, ya, dalam zikir kemudian ragu nih, datang keraguan, saya tadi udah wudu dulu. Nah ini bisa membatalkan, syirik. Atau juga ada kesyirikan di dalam itu, dalam hatinya. Wah tadi ya, melakukan kesyirikan gitu, itu batal itu. Dan yang keempat adalah yang berkaitan dengan akal, ya, akal kalau orang gila ini, jadi kehilangan akalnya, tidak sadar atau dalam keadaan mabuk. Itu tidak membatalkan wudu gitu. Jadi tetap semuanya apa yang berkaitan dengan wudu itu membatalkan di dalam zikir kita sama, karena syarat sahnya kita berzikir itu adalah wudu kan gitu. شروط الذكر الورد خمسة. النية، syarat di dalam zikir pertama adalah niat. النية واجبة. Niatnya adalah wajib, ya. ينوي ويحدد العبادة، يحدد هذا هو الصلاة، هذا هو المصلي، هذا هو اليوم. Dan dilapatkan ini wiridnya wirid pagi, sholat atau wirid asar atau watifah adalah jelas ditancapkan, dijelaskan. Jadi طهارة الحدث. Kedua adalah baik itu mandi maupun wudu. طهارة الحدث Suci dari najis. وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. Dan harus suci badannya, pakaiannya dan tempat. ثم عدم الكلام. Tidak berbicara di dalam masjid. وستر العورة. Menutup aurat. ستر العورة هذه هي شروط صحة العورة. Ini juga syarat sahnya dalam diri. النية، Ya, طهارة الحدث، طهارة الخبث، dan nanti ستر العورة، menutup aurat, عدم الكلام. tidak berbicara. الكلام إذا جاء مثلا والد شخص، مثلا والدة أو الوالد مثلا يتكلم، أو الزوج، أو ما يكون مقام السلطة يعني مثلا بوليسي ولا كذا، يتكلم كلمة ثلاثة ما أفاد يقطع أكثر، يعني
كلمتين أو 3 كلمات. Jadi kalau ما لم يفيد خلاص بعد التدوين ويستأنف ضد آخر. Jadi kalau kita lagi wirid, lagi zikir, terus ada ibu kita manggil misalnya, atau istri kita manggil, atau dipanggil polisi atau لا istri malah suami yang memanggil. الزوجة إذا كانت فقيرة ناداها زوجها لابد أن تجيب. Kalau perempuan lagi zikir dipanggil sama suaminya. الفقير إذا نادته أمه ووالده لابد أن يجيب. Dan kalau kita sebagai ikhwan, orang tua kita manggil, kita wajib untuk menjawabnya. Cuma dari tiga kalimat aja, kalau lebih dari 3 kalimat itu batal, tapi diulang dari awal. ما عدا هذا لا يحق الكلام، لا ينبغي أن يتكلم معه إذا كان Jadi مثلا فقير مع أخوه الفقير يتكلم معه ما يجيب. jadi antara ikhwan yang lagi zikir jangan ngobrol, batal. لا يجيب أو أي شخص Siapa يتكلم معه لا يجيبه، جاره ولا صديقه ولا teman-teman datang gitu, tetangga manggil, udah biarin aja. حتى يمكن إلى الذكرى. Sehingga kita menyempurnakan cara zikir kita menyelesaikan. هو يسأل مثلا فقير تجاري عنده دعوة لرجاله أو لرجاله الذين في تحليل تحليل سفيان وجاره يرسل دعوة إليه يأتي ثم عند التحليل أنا في وقت الفندجاني وفيه توسلات كثيرة توسل إلى أولياء الفندجاني الذي وماذا يفعل؟ هل هذا ماذا يفعل؟ هذا الذي جاءته دعوة من جاره أو جاره الذي توفي ولا بد له من واجب العزاء لا بد أن يحضر. وإذا حضر ويحضره لأجل واجب شرعي وهو يجب أن دعا. ثانيا إجابة الدعوة واجب باش يحضر. يحضر. وإذا كان هذا المجلس أو هذا المجلس العزاء يذكرون ذكر الله تبارك وتعالى يذكر معه ذكر الله لا إله إلا الله الذين يذكرون لا إله إلا الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة الاستغفار بأي صيغة يستغفر معهم قراءة القرآن قراءة ياسين هذا جائز عليه وما التوسلات يعني أيوة إذا كانت من جملة أذكارهم وقراءاتهم التوسل للأولياء أو قراءة مناقب الأولياء هو لم يأتي لأجل هذا الأمر هو أتى لأجل الواجب. فإذا كانوا يقرؤون هذه الأشياء يمسك سبحته يقرأ صلاة الفاتحة. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Ikhwan ya, bagaimana hukumnya seorang fakir tijani, seorang murid tijani yang diundang untuk menghadiri tahlilan ya, bagaimana menyikapinya ya. Nah, beliau menjawab ya, oleh Ikhwan sekalian ya, beliau menjawab silakan hadir ya, silakan hadir dalam rangka memenuhi undangan. Itu wajib. Jangan sampai, nah ini juga harus punya ilmu, jangan sampai ikhwan tijani ada tetangga yang meninggal ya, ataupun siapa yang dekat kemudian nggak hadir, apalagi kalau diundang misalnya. Sebenarnya nggak diundang juga nggak apa-apa, hadir aja, karena biasa kita di masyarakat kita mau diundang namanya orang meninggal masa nungguin di ini ya kan. Nah jadi kita datang memang memenuhi untuk azab, untuk apa, takziah ya, untuk takziah kita mendoakan ya, jangan sampai saya nggak datang deh, saya tijani, ini bahaya, nanti tijani ini jadi fitnah, banyak musuhnya nanti ya. Jangan seperti itu, hadir dalam rangka memang untuk takziah ya, karena wajib bagi kita itu mendoakan juga ya. Nah kemudian kalau misalnya di dalamnya ya, di dalam ini
dia baca zikir biasa, misalnya ada istighfar juga kan, tahmid, kemudian ada baca yasin, kemudian sholawat, sigoh apa aja, la ilaha illallah, nggak apa-apa baca. Tapi ketika misalnya mereka ini yang mimpin ataupun majlis ini membaca wirid-wirid khusus, ya misalnya tawasulnya ke wali-wali yang lain, maka Ikhwan Tijani megang tasbihnya, baca sholawat fatih. Ya baca sholawat fatih, ya baca sholawat fatih. Iya, jadi mereka mau tawasul apa aja segala macam, kita baca sholawat fatih aja udah di situ. Jangan sampai kita datang ya, nah dan di hatinya dikuatkan ketika baca itu dihadirkan Sidi Syekh Ahmad Tijani dan Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan asik ikut tawasulnya. Nah ini harus jadi makanya perlu ilmu di sini. Ya perlu ilmu, nggak perlu trik. Ya, nah jadi datang silakan. Waktunya istighfar biasa boleh. Ya, sholawat boleh, la ilaha illallah boleh, baca yasin boleh segala macam. Tapi ketika tawasul macam-macam ini segala macam, atau misalnya dalam doanya, ya doanya Syekh Abdul Qadir wa ya'udhu alaina min barakatihi wa asrain ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh, ini harus hati-hati. Jadi perbanyak aja megang tasbih, baca sholawat. Atau misalnya nggak bawa tasbih, dalam hati aja sholawat fatih khusus. Ya, jadi jangan sampai jadi fitnah juga nanti baca tasbih jadi orang nanti jadi wah ini orang nih alirannya beda. Jadi fitnah di situ pintar-pintar kita melihat sikap. Kayak itu fitnah. Jadi jangan sampai jadi fitnah. Megang tasbih, bacanya apalagi baca sholawat fatih kencang-kencang. Ya kan? Nah ini jangan. Jadi pintar-pintar kita Ikhwan Tijani. Makanya setiap ikhwan ini sebenarnya adalah sales, ya, wakil dari Thariqat Tijani. Gimana pandangan masyarakat terhadap Thariqat Tijani sangat ditentukan dari gimana sikap ikhwan itu. Makanya kadang-kadang ini pandangan orang ini terhadap Tijani nggak bisa disalahkan juga. Mungkin karena melihat sikap Ikhwan Tijani nggak bagus. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Ya jadi ketika hadir silakan. Ya tapi ketika tawasul semuanya itu nggak usah diinikan, kita baca sholawat fatih. على عدم مقاطعة عدم مقاطعة الناس مجتمع. ينبغي للفقير أن يصطحب مع الفقراء مع المجتمع مع الجيران مع المسلمين، وألا يعني تسيطر على الجماعة الفقراء الانعزال عن الناس. ما خلاص هذو هما شو فقراء مو مش إخوان تجانين ما نخالطهم لا هذا تعصب. Ya ini penting sekali para ikhwan sekalian. Ini nasihat daripada guru kita Al-Qutbil Maktum Sayyidina Ahmad bin Muhammad Tijani. Nasihat-nasihat beliau di dalam risalah beliau. Ya ada risalah beliau itu nasihat-nasihat beliau. Itu adalah bahwa Ikhwan Tijani tidak boleh mengasingkan diri. Kemudian memutus hubungannya dengan yang lain, ya dengan tetangga lain, dengan orang-orang ini nggak boleh. Wah ini bukan Tijani, saya nggak mau. Ini bukan Tijani, jangan. Ya nasihat dari beliau berbaur, ya berbaur dengan masyarakat. Jadi nanti dari situ kita tahu bagaimana masalah mereka, ataupun gimana kita mau dakwah ya, dengan mereka kalau kita ini mengasingkan, ya jadi jangan nggak boleh mengasingkan diri Ikhwan Tijani. Ya, tidak boleh mengasingkan diri dari dari masyarakat, dari manusia yang lainnya. Wow, saya pokoknya Tijani aja, enggak begitu. Ya, jadi bahkan kalau kita bergaul sama Ikhwan Tijani juga harus bisa jaga adab. Ya, jangan sampai kita nyakitin. Kalau kita nyakitin Ikhwan Tijani, nyakitin Rasulullah itu di situ. Ya, jadi nggak boleh Ikhwan. Jadi nasihat benar-benar dari Syekh Ahmad Tijani bahwa Ikhwan Tijani jangan sampai mengasingkan dirinya ya dari muamalah dengan manusia. Jadi harus berbaur dengan manusia. Oke. Ya. Menurut saya, tolong jabat doa Yaman untuk yang mungkin kebanyakan yang pakai saya dana ya. Mereka biasa ini. Ya kalau sendiri ya saya ini. Kalau ya sendiri. Oh cuma kalimat itu ya sendiri ya.
macan. Ada yang nggak tahu. Banyak yang bikin pakainya Ya karena ini kembali ke pemahaman bahasa Arab lagi. Ya kan, karena banyak orang doa misalnya Allahumma firli, padahal dia jadi imam Allahumma firli wali walidayya. Harusnya kan Allahumma firlana wali walidayya. Jamak yang kali berjamak. Ya. Banyak kan mereka tidak pakai. Makanya nanti insya Allah kapan-kapan dibuka ini khusus bahasa Arab ini. Ayo saya sok. Misalnya katanya yang ini apanya? Yang punya rumah makan jadi baik. Ya, gua yang tadi nih. ويسأل عن هذا دعاء يا من أجر الجميع يا من الجميع صدق ولم إلى آخره في أحيانا يعني الذي يكون إماما يا سيدي يا رسول الله bukan ya sayyidana bukan ya sayyidina ya Rasul ya man al-jami wa sadaqa wa lam yu'akhir bil jadir wa lam yahtiki sitra wa ya bi man akhwa ya hasanat tajid wa ya wasi'al maghfir wa ya basiq al-yadi bil rahmah wa ya sami kulli najwa wa ya muntaha kulli syakwa wa ya karim as-safi wa ya azim al-madi wa ya mubdi'an bin ni'amikum tasdiqa ya rabbi wa ya sayyidi wa ya laysa hada li nafsihi ma annahu yani yakunu imaman yani mungkin jamak yani ya sayyidana ma yajid khiliha kama نص وهو ينطق باليابان بلسانه يعني هو لسان قومه يخليها يا سيدي ما في مشكلة jadi nggak apa-apa هكذا نزل حصل هذا الدعاء ya jadi seperti تغيير لا يا سيدنا تغيير يكون إماما إذا كان إماما إمام يا سيدي ويا رسول يا سيدي ويتكلم بلسانه jadi itu nggak apa-apa karena memang kelaknya ya jadi Dia bisa dirubah. jadi itu mewakili yang lainnya juga. Nah jadi yang lainnya jangan suzon juga ya kan baca ini pelit banget ini jadi nggak apa-apa sebenarnya ya nggak apa-apa تغيير Perubahan akidah di dunia sangat seperti itu. تغير الفاضل الذكر ya sehingga يا سيدي ويا مولاي jadi bahkan beliau mengatakan udah begitu aja baca kalau menjadi imam itu aja baca karena itu nanti jadi kalau kita jadi berubah ya terus juga kalau disuruh berubah nanti yang bisa ini jadi bingung dia bacanya nanti gimana jadi begitu yang lain ya Berkaitan dengan Yaumi Asyura, apa ada wirid khusus dari Sayyidi saya? Bapak Limpah Mama saya. jadi khususan في Asyura dan Asyura insyaallah yaumul Isnin besok ya insyaallah puasa ya insyaallah hal yani hunaka al-awrad khasah yani min Sidi Ahmad Tijani الوابد كما هو القراءة نقل من سبحان الحرس وجل وعلا خصائص آية الحرص وقرأ ألف Nah ini para ikhwan sekalian ini mudah-mudahan bisa kita amalkan ini ya ini berkenaan dengan besok ini insya Allah ya besok hari Asyura 10 tanggal 10 Muharram. Nah ini tadi pertanyaan dari Ustaz Fadlan adakah amalan khusus wirid khusus dari Sidi Syekh Ahmad Tijani ya. Nah beliau mengatakan di dalam kitab Al-Qira'ah naklan jadi diambil dinukil dari Syekh Ali Ar-Razim ya. Beliau adalah Khalifah Akbar Sidi Syekh Ahmad Tijani mengatakan bahwa dianjurkan bagi ikhwan Tijani untuk membaca ayatul kursi. Ayatul kursi lalu jauh ya ayat untuk benteng kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa insyaallah wa qul la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim dibaca sebanyak 1000 kali. Jadi apa namanya yang mengamalkan ini ya apa dia aku ya di tanggal 10 Muharram maka rohaniyat malaikat rohaniyat di malaikat itu akan
khidmah kepadanya. Arwah ruh yang suci itu akan khidmah kepadanya. Atau jin, baik itu jin mukmin atau malaikat, itu akan khidmah kepadanya. Hadang. Ini hadang. Tapi ini jangan kita maksudkan ini. Ibadah di sini, ibadah rahmat ya, jangan ya. Jadi ketika kita baca, ini jangan di situ, ininya kita, niat kita jangan di situ. Jadi baca memang untuk dekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita baca, maka fadilahnya itu tadi, ya. Jadi malaikat umatnya itu kan jadi khidmah, ya, berkhidmah kepada. Nah, kemudian juga Allah bahas sebanyak 1000 kali. Ya, 1000 kali. Nah, yang paling penting juga, ya, yang paling penting juga melebihi ya nafkah itu kepada keluarga kita, kepada istri. Kalau tiap hari misalnya kita ngasihnya 50.000, ya, ditambahin 500.000 ya. Terus juta. Nah, jadi biar senang ini. Jadi memang ini amalan dari apa namanya dari para ulama kita, ya, dari apa namanya memberikan lebih, ya, karena nanti dalam ya kepada istri, kepada keluarganya juga maksudnya, ya, kepada keluarganya, dan yang apa namanya melakukan seperti ini akan diluaskan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya uang tinggal Baca lah. dan usahakan juga disunahkan untuk mandi, ya, kemudian juga pakai celak mata, ya, dia menggunting kuku, ya, kemudian mengusap apa namanya kepala nasib dan memberikan, ya, dan memberikan bukan mengusapnya aja. Ya, jadi apa namanya bukan hanya ngusap, tapi ya semampu kita. Kemudian jangan ditanya mana pemainnya. Kemudian ziarah ke apa namanya orang-orang alim. Ya, jadi ziarah ke orang alim, tapi depannya harus sampai juga. Jangan sampai terjadi iltifat. Jangan sampai kita datang ke Fatihani, datang ke apa namanya ulama, orang yang alim, ya, kemudian nanti minta doa apa segala macam. Selama bisa menjaga hatinya nggak apa-apa, ya. Cuma kadang-kadang kalau kita nggak tahu ilmunya, kita minta doa. Nah, yang paling penting dari semuanya adalah puasa. Puasa tanggal 10 Muharram ini dapat fadilahnya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. اليوم يوم عاشوراء أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا، كان فرضا، ثم نسخ بوجود شرع صيام رمضان خلاص نسخ صار نافلة مستحب. Nah, ini juga sejarah ini kita harus tahu nih para ikhwan sekalian. Jadi hukumnya puasa 10 tanggal 10 Muharram ini awalnya hukumnya wajib pada zaman Nabi. Tapi setelah ada perintah dari Allah yang untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dinasih, ya, dihapus apa namanya kewajiban untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram, diganti dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini kita harus tahu sejarahnya. Ya, nanti dijelasin lagi. Ya, apa namanya, memang disunahkannya memang yang benar-benar itu tanggal 10. Tapi kalau misalnya kita, karena ini sejarah, karena begitu lah. Ya, jadi ini tadi pertanyaannya khusus di tanggal 10 aja atau bukan. Jadi memang ini kan sejarahnya dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini bahwa mereka ini melaksanakan puasa
di tanggal 10 Muharram ya pelaksanaan puasa. Dan ini karena zikro ya memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ketika Rasulullah sampai, Rasulullah bertanya apa ini, mereka lagi ngapain? Mereka melaksanakan puasa orang Yahudi maksudnya, puasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian dijelaskan bahwa ini adalah peringatan atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Nabi Musa, kata Nabi Muhammad, kita ini umat Islam lebih berhak ya, lebih berhak kepada Musa dari mereka orang Yahudi. Itu seperti itu. Dan Rasulullah bilang bahwa kalau seandainya aku masih diberikan hidup oleh Allah, ya maka aku akan tahun depan aku akan puasa di tanggal 9-nya. Kita akan berpuasa tanggal 9. Tapi Rasulullah sudah meninggal dunia. Jadi Rasulullah tidak melaksanakan puasa di Tasu'anya, tanggal 9-nya. Jelas ya. Jadi untuk mukhalif ya untuk berbeda dengan Yahudi. Jadi tanggal 9-nya juga bahkan ada juga di keterangan yang lain di tanggal 11-nya juga. Jadi di awal sebelum tanggal 10 dan sesudahnya itu seperti itu. Tapi kalau mengambil 10 aja juga udah cakep. Ya, daripada kagak. Insyaallah di sini. Yang lain? Ya. Yang apa tuh? Nama jatuh. Berarti maghrib ya. Tanggal 10. Malam belum masuk kamu masih Malam sudah aja ya. Ya, mata waktu yang disebut kira. Yani billail atau وفي يوم عاشوراء ألفا تخدمه الأرواح وتأتيه بالأرزاق من الكون. Oh, dan juga salah satu fadilah baca Al-Qur'an itu tadi arwah ya, rohaniah di malaikat itu khidmat kepada pembacanya juga, dan diberikan rezeki yang sangat banyak. Tapi jangan di sini ya, artinya waktu خلاص من بداية اليوم غدا يعني غدا إن شاء الله يذكرها وليس شرطا في جلسة واحدة يقرأ مثلا 100 يستهل 100 أخبار حتى لا مثلا وقت يعني يوم مثلا بداية من صلاة أذان الصبح مثلا هي خلاص من بداية صلاة الصبح من بداية الصبح إلى المغرب. إلى المغرب المغرب هذا كل وقت إلى المغرب ya, jadi dari pas من الصبح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا كله كتسمى نهار عاشوراء يوم عاشوراء. Jadi yang disebut puasanya itu artinya dari azan subuh ya sampai maghrib itu bacanya. Dan bacanya kata beliau tuh nggak harus sekali baca tuntut 1000, jadi bisa dicicil. Intinya dalam waktu antara subuh ke maghrib ini cukup 1000 sampai. Kalau nggak bisa, kalau ada sulit, ya kalau ada sulit, ya baca surat Fatihah 100, kemudian ya Latif 1000 hadiah kepada Rasulullah SAW. Yang lain? Ada Pak Hasan? Video aja nanya. Tanya Hasan? Kameramen, bertanya kameramen. Nanya dia? Ya? Benar Pak? Kayaknya harus dipaksa. Bertanya soal yang pertama, kita
kita diundang untuk memimpin tahlil. Memimpin tahlil. Undang kita diundang mimpin. Ketika membaca Fatihah, hadiahnya itu ada yang membaca Fatihah ke wali-wali lain. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama yang jelas saya disuruh dan saya yang lain. Ya. Antum disuruh mimpin dan suruh baca itu. Iya. Misalkan. Dan ada memang yang seperti itu. Ikhwan. Yang kedua, Mungkin amplopnya gede kali. yang kedua ini ya, ketika kita makmum dan imam bacaannya belum beres, kita yang sudah beres bagaimana? Misalkan kita wajib begitu tidurnya kita udah beres, kok masih belum? Gimana itu? Itu wajib. Ya, ya. Ya, jadi soal. Awalan ini masalah hadrah tahlil. Fakir yang hadrah tahlil. Bijaru yusr dakwah wa huwa yakunu imaman. هذه هو المشكلة. مشكلة. هذا الذي أقول قبل ونسيت. دائما الذي يكون إمام والصاحب البيت يريد التوسل Jadi kayak udah jelasin juga. Ya jadi begitu. Jadi kalau misalnya yang repot memang yang mimpin. Ya jadi ini yang repot memang kalau kita yang disuruh mimpin dan udah disuruh mimpin harus tawasulnya ke wali-wali lain. Nah maka ini kita harus tegas. Saya adalah ikhwan jadi nggak bisa. Atau mau saya jadi saya nggak bisa seperti ini. Ya ini nggak ada mujamalah. Nggak bisa ada basa-basi, jangan takut, jangan ini, jangan sampai. Karena kalau kita seperti ini nanti bisa batal. Jadi yang namanya pergi udah terangkat di sini ya. Ya udah out bahaya. Jadi nggak harus misalnya ziarah ini. Jadi dari situ juga dengan tawasul atau ini segala macam itu udah bahaya. Nah ini jadi begitu ya. Jadi harus tegas. Tapi biasanya sih jarang yang harus pakai tawasul ini ya. Tapi kalau misalnya memang harus ditentukan tawasulnya ke wali-wali yang lain, ya itu harus tegas di pantinya. Ya, ini jelas ya Pak Lurah, jelas. Nah, cuma sani ya. Jadi begini ya, biniat kurma dengan tawasul bedanya di mana? Kadang-kadang kan gini. Iya bagus. Ada yang seperti itu. Jadi biniat ini hormat kurma. Yang ini dihormati. Tapi ditakrim sahibul bait. Nahnu naqru hada tawasul hada takriman lahu. Misalnya. Ya ini nggak ada. Jadi ini nggak boleh. Jadi jangan sampai. Nah ini juga kayaknya pernah waktu itu kita bahas juga. Jangan sampai. Jangan sampai kita. Ya jadi jangan sampai kita ingin menghormati ya sahibul bait itu menyebabkan kita batal torekohnya. Ini kata beliau tadi yang begitu itu main dengan api. Dengan api. Iya, jadi untuk biar ridho yang punya hajat biar ridho senang, tapi kita ini menyimpan api dan ini tidak bahaya. Jawabnya saya kirim buka ya. Iya, jadi tadi apa? Tariqah ma fi al-la'ib. Jadi tariqah itu nggak ada main-main. Nggak ada mujamalah basa-basi. Soal ini masalahnya ini muhabbah, ba'da al-muhabbah. Nah, yang kedua tadi gimana saya lupa? Jadi ketika kita wajib berjamaah, si imam hitungannya belum beres, kita meyakini sudah beres. Apakah kita menunggu imam atau ikuti imam? Jadi hitungan jadi kalau imam jadi lebih. Apa nunggu atau masalahnya di hadar iman di majlis wajibah waladina yabda'u bi al-Fatihah yani atau mungkin fil adab wal amal ikhwan alladina ya'rifuna khata'ahu
mana yang hal-hal yang di hal-hal Asia? يعني بالسبحة كلهم نفس سواء. Nah ya ini pentingnya apa namanya pakai tasbih ya. Jadi setiap dari kita ini punya ya apa ibaratnya ya hitungan punya hitungan yang pasti. Jadi kalau misalnya ada imam hitungannya ya, jadi kalau misalnya imam kurang atau ini, jadi setiap ikhwan ini tasbihnya diginiin aja biar kelihatan. Jadi artinya ini sangat kurang, biar nggak kurang. Kalau misalnya dia udah mau selesai, subhanallah, antum terusin. Jangan sampai ya misalnya tahu kurang, antum malah tutup, ikut, ya kan? Nah, jadi terusin. Jelas ya? Yang lain ini penting ini, hal-hal yang kayak ini kan yang penting. Yang lain silakan. Cukup ya? Udah cukup ya? Ya mudah-mudahan ini ada bisa kita amalkan ilmu ini. Jadi ilmu yang nafi.